Ya, selamat malam saudara sekalian. Selamat malam. Hari ini saya bersyukur kepada Tuhan karena ini adalah kota terakhir kami dari GRII, Gereja Reform Injili Indonesia, yang ada di China, yang ada di Taiwan, dan yang ada di Hong Kong merayakan Natal. Dan kami bersyukur kepada Tuhan atas setiap pertolongan Tuhan hingga kota terakhir adalah Haichong dan besok adalah Taipei. Dan inilah satu ucapan syukur kita kepada Tuhan kalau Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk dapat merayakan Natal bersama. Maka hari ini sebelum kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, kita akan menaikkan sekali lagi lagu yang ada di dalam buku saudara, yaitu di dalam Palungan. Thank you.
bersyukur kepada Tuhan karena Engkau adalah Allah yang sungguh-sungguh baik. Di saat Engkau rela mengirimkan anakmu yang tunggal untuk setiap kami dapat bersama-sama menerima penebusan, menerima keselamatan, menerima hidup yang kekal hanya dari Kristus. Dan kami bersyukur kepada Tuhan kalau Engkau menyatakan melalui palungan tempat yang begitu hina, di mana Engkau rela terbaring dan Engkau rela datang untuk menyatakan bahwa satu-satunya jalan, satu-satunya kebenaran, dan satu-satunya kehidupan yang kekal adalah hanya di dalam Yesus Kristus, satu-satunya nama yang hidup. Dan kami bersyukur kepada Tuhan kalau Engkau rela datang hanya untuk memberikan jalan kebenaran dan hidup kepada setiap kami manusia yang penuh dengan dosa ini. Dan biarlah melalui peringatan ini, melalui hari Natal, melalui kebangkitan rohani, kami rindu Tuhan setiap kami dibawa ke dalam makna yang benar, dan setiap kami dibawa di dalam Yesus Kristus yang benar, dan setiap kami dibawa di dalam firman Allah yang hidup. Dan kami menyerahkan setiap kami masing-masing. Biarlah Tuhan yang memimpin dari awal, dan biarlah Tuhan yang mengakhirinya. Dan biarlah setiap kami yang ada di tempat ini, bukan kami saja yang ada di sini, tapi kami percaya Engkau ada di sini, dan Engkau berfirman bagi setiap kami melalui hamba-Mu yang hina ini. Biarlah Tuhan layakkan dia untuk dapat menyatakan kebenaran yang hidup. Dan juga kami berdoa untuk diri kami yang hadir di tempat ini. Biarlah hati kami punya hati yang takut akan Tuhan, sehingga kami dapat melihat apa yang Tuhan nyatakan bagi kami itu adalah satu hal di mana Tuhan mengasihi kami. Dan biarlah Tuhan yang berfirman bagi kami masing-masing, dan kami siap mendengar firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan juga yang menguatkan kami di saat kami yang masih mengalami begitu banyak akan hal-hal yang membuat kami begitu kecil hati, maupun hal-hal di mana kami merasa kosong dalam hidup. Dan biarlah firman Tuhan memimpin kami pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan dan menyerahkan jalannya akan pemberitaan firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, kami bersama-sama berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. So sekalian, kita bersyukur kita bisa mengadakan akan Natal di berbagai kota untuk kita bersama-sama untuk melihat pentingnya Yesus Kristus di dalam konteks hidup kita masing-masing. Mulai dari tanggal 1 Desember, saya memimpin akan beberapa KKR Natal di China sampai di Hong Kong, dan hari ini adalah di Taiwan. Dan sudah dimulai dari kota yang pertama, yaitu di kota Harbin, yaitu adalah satu kota di China, perbatasan antara China dengan Rusia. Dan di situ kita bersyukur di tempat yang begitu dingin, di mana cuaca dan suhu itu begitu dingin sekali, yaitu min 19 derajat. Dan waktu saya berada di situ dengan dinginnya suhu, tetapi tidak mengurangi akan mahasiswa-mahasiswa Indonesia untuk beribadah kepada Tuhan. Dan dari awal kota pertama, yaitu di kota Harbin, kami memulai akan Natal, dan waktu itu dengan satu tema yang hari ini kita pakai, yaitu Immanuel, yaitu Tuhan menyertai kita. Dan pada saat kita memakai tema ini, saya belajar melalui 1 bulan ini, saya sungguh-sungguh dapat belajar melihat betapa Tuhan benar-benar menyertai akan kita. Saudara, waktu di kota pertama, di kota Harbin, waktu saya tiba di sana, dan waktu kita bersama-sama beribadah, kita bersyukur bersama-sama mahasiswa-mahasiswa Indonesia, kita merenungkan akan apa arti dan makna Natal yang sesungguhnya. Tetapi setelah kita selesai dalam ibadah tersebut, lalu tiba-tiba ada seorang guru penjaga datang dan mengatakan, saya tidak kenal Anda, dan Anda memakai akan fasilitas sekolah, maka kami punya akan satu hal, yaitu kami punya hak untuk melaporkan Anda kepada pihak yang berwajib. Waktu itu saya ada di kelas bersama dengan mahasiswa-mahasiswa Indonesia, dan waktu dia mengatakan seperti itu, semua begitu gentar, semua begitu takut, dan semua takut apa? Mereka takut mereka bisa dideportasi. Tetapi sudah pada saat saya melihat wajahnya,
dengan sedikit agak marah, dengan sedikit agak keras, masa dia mengatakan itu saya tidak kenal Anda, maka Anda bisa saya laporkan kepada pihak yang berwajib. Dan saya mengatakan saya orang Indonesia dan saya bersama dengan mahasiswa-mahasiswa Indonesia, dan saya datang karena saya peduli dengan anak-anak Indonesia. Dan dia bilang, tidak peduli kamu orang mana, tapi kamu tidak saya kenal, maka kamu tidak boleh memakai tempat ini. Tetapi saat itu saya mengatakan satu hal, bahwa saya percaya Anda juga sayang sama anak-anak Indonesia. Dan saya bilang terima kasih kalau sudah memperingatkan kepada kami bahwa tidak boleh pakai tempat ini lagi. Pada saya mengatakan, 谢谢你的关心，已经关心印尼学生，已经关心我们印尼国家的学生. Pada saat saya mengatakan itu, langsung mukanya berubah. Yang tadinya sampai begitu keras, tiba-tiba pada saat saya mengatakan terima kasih, saat itu dia langsung wajahnya berubah. Dan waktu belajar berubah, langsung dia mengatakan, 没有啦，没有那个意思啦. Mengatakan, enggak, saya bukannya apa-apa. Saya langsung semua isu. Saya bilang apa? Oh, tajam itu seperti ya, semua adalah teman. Maka apa namanya? Saya tadi cuma pikir kalian itu orang yang tidak saya kenal, maka saya ngomong seperti itu. Terus saya langsung tanya, oh gitu kita sekarang teman kan? Nanti suatu kelak kalau saya datang lagi boleh nggak? Langsung gurunya bilang, kalau saya lihat kamu, saya bilang boleh, karena kamu orang baik. Karena kamu juga orang maka boleh, nanti kalau datang lagi boleh. Saya ketawa dalam hati saya, ya. Dibaikin sedikit langsung berubah, gitu. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena justru di situ saya melihat penyertaan Tuhan. Saya waktu itu langsung dalam hati bergumul sekali, Tuhan, baru kota pertama saya mampir kesulitan ini muncul, tapi waktu kesulitan muncul, bagaimana dengan hati saya? Dan waktu itu saya melihat penyertaan Tuhan, dan saya melihat Tuhan bekerja, dan akhirnya Tuhan memberikan jalan bahwa pemberitaan firman Tuhan, no one can stop this. Tidak ada seorang pun yang bisa membungkam pemberitaan firman Tuhan. Maka saudara, inilah satu hal yang kita percaya, di saat Allah menyertai, maka tidak ada seorang pun yang dapat menstop setiap apa yang Tuhan kerjakan. Di saat Tuhan berkata kerjakan, maka saudara, kota pertama sudah kami lewati, lalu akhirnya kota kedua adalah Beijing, dan kami juga bersama-sama dengan mahasiswa Indonesia di satu meeting room, di mana waktu kita pakai meeting room itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena rupanya pada saat kita baru pertama kali pakai meeting room itu sangat tipis sekali. Dan kita tahu di China tidak ada kebebasan beragama kecuali kita mengakui komunis manifesto yang menjadi akan semangat dan yang menjadi akan ideologi dan yang menjadi akan kepercayaan bagi orang-orang yang tinggal di sana. Maka untuk bisa menyewa meeting room itu pun tidak bisa dengan kebebasan beragama. Tapi pada saat kami pakai tempat itu dengan tidak ada kebebasan beragama, dengan tipisnya akan tembok sehingga ruangan sebelah bisa dengar apa yang kita nyanyikan, bisa dengar apa yang kita khotbahkan, dan akhirnya pada saat itu kami pikir bagaimana. Tapi saya berkata sudah tidak ada jalan lagi, kita harus jalan. Maka kita doa minta Tuhan kuatkan setiap kita masing-masing supaya acara di sebelah dengan acara di kita tidak ada akan satu masalah. Dan pada saat kita tetap jalankan ibadah, saya bersyukur semua berjalan dengan baik, tidak ada kesulitan. Dan saya juga bersyukur juga ada kehadiran dari seorang dari KBRI yang ada di Beijing, khususnya bagian untuk masyarakat. Dia datang hadir bersama-sama dan ikut ibadah. Dan pada saat dia melihat apa yang kita kerjakan, dia mengatakan, saya bersyukur ada gereja yang begitu peduli dengan mahasiswa-mahasiswa Indonesia, khususnya di China yang begitu banyak lokasi, tapi mereka belum punya akan gereja, tetapi ada yang mau pergi. Dan dia mengatakan KBRI saja tidak keliling begitu banyak, tetapi ada gereja mau pergi ke tempat begitu banyak lokasi. Maka KBRI harus belajar peduli terhadap masyarakat. Saya mengatakan yes, KBRI sebagai perwakilan Indonesia harus peduli
terhadap setiap mahasiswa-mahasiswa yang tersebar, warga negara yang tersebar. Kenapa? Karena banyak mahasiswa-mahasiswa Indonesia bermasalah. Banyak warga negara Indonesia bermasalah. Masalah apa? Waktu saya pergi ke Harbin, saya tanya, apa yang menjadi pergumulan terbesar hidup kalian? Pertama, mereka jatuh di dalam minuman keras karena cuaca yang begitu dingin. Maka yang bisa menghangatkan tubuh mereka cuma rokok, yang bisa menghangatkan tubuh mereka cuma minuman keras. Maka saudara tahu di perbatasan Harbin antara Cina dengan apa yang ada di Rusia, itu banyak sekali pemasok dari Rusia masuk ke China. Salah satunya adalah vodka. Maka pada saat mereka setiap hari minum vodka seperti minum air putih, ya. Maka pada saat seperti ini yang terjadi. Itu hal yang pertama. Kedua, mereka banyak jatuh di dalam dosa seks, di mana mereka sangat tergoda dengan prostitusi, khususnya wanita-wanita dari Rusia yang miskin, yang akhirnya mereka turun dari Rusia ke China, dan di situ mereka menjajakan tubuh mereka untuk menjadi prostitut. Dan pada saat itu banyak orang Indonesia tergiur-giur karena melihat akan orang-orang yang seperti ini. Dan ketiga, yaitu mereka jatuh di dalam mengonsumsi akan narkoba. Dan sudah tahu narkoba di Indonesia kalau bisa ketahuan kena dan ketahuan untuk mengonsumsi, hukumannya adalah mati. Apalagi orang Filipina juga sama, kalau ketahuan tembak mati. Dan ini adalah satu hal yang terjadi. Dan banyak mahasiswa-mahasiswa Indonesia sudah suka sekali mengonsumsi ini dengan bebas, khususnya di tempat tersebut. Maka akhirnya kita melihat bagaimana mereka bisa dapat kokain, di mana mereka bisa dapat narkoba. Mereka bilang dari orang-orang Rusia. Lalu keempat, yaitu mereka jatuh juga di dalam mengonsumsi akan marijuana. Dan pada saya tanya, dari mana mereka bisa dapat marijuana? Karena mereka katakan, kami dapatkan dari Muslim restoran, di mana mereka jual lamin, ya, tetapi juga di belakangnya mereka jual akan marijuana. Dan saya percaya tidak semua Muslim restoran jualan ini, jualan marijuana, tapi ada juga akan Muslim restoran yang menjual marijuana. Maka sudah inilah yang terjadi. Dan saya ngomong ini kepada orang ABRI tersebut. Banyak mahasiswa Indonesia mengalami akan kejatuhan demi kejatuhan. Kalau KBRI tidak peduli, maka siapa yang mau peduli? Maka kami sebagai gereja yang kecil ini, kami belajar untuk peduli. Maka kami harus datang dan kami mau memberitakan firman supaya mereka dapat melihat. Saya datang membawa firman bukan karena apa-apa, tapi saya datang membawa firman karena kami mau peduli. Orang Kristen mau peduli, dan hamba Tuhan mau peduli, dan orang Indonesia mau peduli kepada sesamanya untuk mereka dapat hidup lebih benar di hadapan Tuhan. Dan waktu saya berkata ini kepada anggota dari KBRI, dia tersentuh hati dan dia mengatakan, kami mau belajar peduli kepada bangsa Indonesia. Kami tidak mau jadi orang KBRI hanya untuk supaya gaji besar, lalu kami bisa perut kami tetap tidak kosong, dan kami hanya peduli hanya dengan gaji kami yang tinggi. Tapi kami mau peduli. Terus inilah satu hal di mana waktu kami berada di Beijing. Lalu akhirnya besoknya kami ke Tianjin dan kami memiliki persekutuan yang tidak banyak dan kecil, tapi kami tetap menikmati akan satu hal, yaitu makna Natal bersama-sama dengan rekan-rekan di situ. Setelah itu juga ada Cik Claudia yang memimpin di Nanjing dan juga memimpin di Hangzhou. Dan pada saat kami Cik Claudia memimpin di Hangzhou dan juga memimpin di Nanjing, bukan di tempat yang layak, yaitu apa? Berkhotbah di kamar, saudara. Berkhotbah di kamar hotel, di mana kami tinggal di hotel itu, maka disitulah tempat kami beribadah, khususnya di Hangzhou dan juga di Nanjing. Dan itu juga menjadi satu hal, meskipun orangnya tidak banyak, tapi merayakan Natal bersama orang Indonesia, sesama orang Indonesia, merayakan dengan bahasa kita sendiri adalah sebuah privilege, karena Tuhan peduli dengan jiwa-jiwa. Dan setelah itu saya berangkat dari Tianjin menuju ke kota kecil yang namanya Liuzhou. Dan kota Liuzhou itu adalah yang berada di perbatasan antara China dengan Vietnam.
Dan di kota Liuzhou ini kota kecil sekali, di mana 6 tahun yang lalu saya pernah hadir di kota ini. 6 tahun yang lalu saya berada di kota ini, dan waktu saya datang, waktu 6 tahun yang lalu saya flight dari Xiamen menuju ke akan kota Liuzhou dengan pesawat kecil yang cuma ada 50 seat. Dan waktu kena angin itu benar-benar goyangnya berat sekali. Waktu angin kencang menerpa, pesawat itu langsung deng. Saya langsung bilang, Tuhan, baru pertama kali ke kota ini, pesawatnya kecil sekali, kena angin langsung goyang. Aduh Tuhan, saya sport jantung sekarang. Ya. Tapi akhirnya pada saat itu tibalah sampai di kota Liuzhou dengan satu kota yang kecil, dengan fasilitas yang sangat kecil, dan juga pada saat sampai di sana saya bingung, kok ada ya orang Indonesia di kota ini? Kenapa? Semua sawah sudah. Dan semua itu binatang kerbau di mana-mana. Dan waktu saya pikir, kok bisa ada ya orang Indonesia di sini? Waktu saya sampai akhirnya di satu kampus, yaitu Liuzhou Vocational College. Dan waktu saya hadir di situ, kita 2 hari pimpin di sana. Hari pertama kurang lebih 25 orang, dan hari kedua 28 orang. Dan waktu saya pimpin di situ, saya tanya, orang luar negeri selain Indonesia adalah orang mana? Dia bilang, selain Indonesia cuma ada satu negara, yaitu Vietnam. Dan waktu saya bilang, wah berarti kalian ini foreigner yang benar-benar ini ya, istilahnya cuma ada 2 orang foreigner Asia lagi gitu kan. Dan waktu itu saya berkata bahwa saudara, kalian harus merenungkan firman, kalian harus sungguh-sungguh meresponi firman, dan bila Tuhan yang juga kasih saudara kebebasan untuk dapat membuka persekutuan untuk memimpin bersama-sama dan belajar firman Tuhan. Tapi saya selalu ingat sampai hari ini, waktu 6 tahun lalu saya mampir ke sana, saya pernah diusir pada hari terakhir. Di hari terakhir saya diusir oleh seorang dari Skotlandia, dan dia adalah seorang yang menerima akan warga kehormatan dari kota Liuzhou, di mana dia juga menjadi dosen di kampus itu. Lalu dia berkata bahwa apa? Dia berkata melalui Twitter waktu itu, dia mengatakan bahwa Daniel, please go and never come back. Lalu dia mengatakan apa? Take your poison message out from here and get out from Liuzhou City. Waktu saya terima berita itu, saya sedih sekali. Kenapa? Karena saya dikomplain sama dosen mereka. Karena saya dikomplain oleh dosennya, dan setelah itu, setelah saya meninggalkan Liuzhou, mahasiswa Indonesia dipersulit oleh dosen ini dengan jangan lagi kamu untuk mengundang orang masuk ke kampus dan membawa berita tentang firman Tuhan lagi. Tidak ada lagi. Maka saudara, kedatangan saya mempersulit mahasiswa Indonesia. Kedatangan saya akhirnya bikin mahasiswa Indonesia tidak bisa lagi beribadah dengan bebas. Tuhan, dan waktu saya sedih sekali. Tapi saya bersyukur saya sudah pimpin 2 hari. Tapi hati tetap sedih. Kenapa? Karena mungkin selama-lamanya saya tidak akan bisa mampir lagi ke kota ini. Tapi kemarin adalah satu masa di mana sudah 6 tahun yang lalu saya ke sana dan diusir oleh seorang dosen dari Scotland ini. Tapi akhirnya pada saat kemarin dari Tianjin saya terbang ke Liuzhou, dan dalam perjalanan saya dari Tianjin ke Liuzhou itu, saya terus doa sama Tuhan. Tuhan, 6 tahun yang lalu saya datang ke kota ini, dan saya waktu datang ke kota ini dengan satu hati, saya membawa firman, tapi saya ditolak. Apakah pada tahun ini saya bisa datang ke Liuzhou? Apakah Tuhan juga mungkin memberikan kesempatan saya untuk menerima penolakan itu kembali? Dan waktu saya tiba di kota Liuzhou, dan akhirnya disitulah saya belajar untuk melihat apa yang Tuhan mau Tuhan ajarkan bagi saya. Setelah sampai di kota Liuzhou, saya di satu kamar saya berkhotbah, dan saya berkhotbah kepada kurang lebih 27 orang. Dan pada saat 27 orang itu, mereka semua juga pernah mendengar bahwa 6 tahun yang lalu saya pernah datang ke sini, dan mereka sudah pernah dengar 6 tahun yang lalu saya datang dan ditolak, dan mereka pernah mendengar itu. Tapi hari itu pada saat saya berkhotbah, saya menyampaikan firman, dan setelah saya memanggil mereka, siapa yang mau menerima Yesus
sebagai juru selamat. Dan pada saat itu saya tak bisa tahan melihat wajah mereka, karena mereka sudah lama berdoa memohon ada firman Tuhan yang diberitakan untuk kota kecil tersebut. Sejak 6 tahun yang lalu tidak pernah ada hamba Tuhan yang datang dan menyampaikan firman. Maka waktu mereka dengar itu, mereka bersuka cita luar biasa. Dan saudara, saya sudah berjanji kepada mereka pada awal tahun 2017 saya akan datang kembali. Dan saya berkata bahwa apa? Saya akan datang dan saya akan juga memberikan konfirmasi kepada saudara apa arti firman yang seharusnya saudara responi di kota kecil ini. Saudara, bukan hanya kota besar yang butuh gereja, bukan hanya kota besar yang butuh persekutuan, bukan hanya kota besar yang butuh akan satu tempat di mana mereka belajar firman, tetapi kota kecil sekalipun mereka juga butuh akan kebenaran firman. Setelah itu, saya tinggalkan di ujung, pergi ke Hong Kong. Saya pimpin akan kebaktian di Hong Kong. Dan setelah itu, semua berjalan dengan baik. Lalu sampai di kota Guangzhou, di mana kota Guangzhou adalah kota yang akhir-akhir ini adalah kota yang paling saya jarang datang. Maka pada saat saya datang bersama dengan mereka, saya juga bersyukur kepada Tuhan. Akhirnya mereka meskipun jarang saya datang, tapi mereka sangat kompak, mereka sangat sehati, mereka sangat untuk memikirkan pekerjaan Tuhan. Dan akhirnya semua juga dapat berjalan dengan baik. Dan dari Guangzhou kita juga melihat ada juga 2 kota yang dipimpin di Claudia, yaitu Xiamen. Di Xiamen juga menjadi satu hal. Biasanya kebaktian biasa-biasa, tapi kemarin kurang lebih ada 40 orang lebih. Dan dari Xiamen, dan akhirnya juga kita mengunjungi satu kota, yaitu Suzhou. Dan di kota Suzhou ini adalah satu kota yang awalnya kita mau batalkan. Kenapa mau dibatalkan? Mau dibatalkan karena anak-anak di Suzhou kecil hati, berkata bahwa apa? Anak-anak kayaknya sibuk sekali sehingga mungkin kebaktian Natal bisa batal. Bagaimana kok Daniel? Dan waktu saya berkata, enggak, saya percaya bahwa kebaktian Natal bisa diadakan. Dan mungkin kalian yang di sana berkata bahwa kami yang di sini, kami yang paling tahu situasi. Tapi saya berkata, saya tahu apa yang saya kerjakan. Dan saya datang, saya percaya masih ada orang mau dengar khotbah Natal. Dan saya berkata, saya tetap pergi. Maka tolong bantu untuk apa? Untuk arrange. Dan akhirnya pada saat itu dengan satu pesimistik mereka arrange. Dan waktu itu saya tidak tahu berapa orang. Mungkin saya pikir 10 orang aja udah bagus. Tetapi pada saat saya hadir di situ dan saya berdoa terus dalam perjalanan Tuhan, saya sudah dalam perjalanan menuju ke kota ini. Saya tahu ini pimpinan Tuhan dan saya tahu Tuhan mau saya ke situ. Dan saya berdoa kepada Tuhan, mohon Tuhan bukakan jalan apa yang seharusnya saya bisa untuk belajar dari setiap pimpinan Tuhan. Dan pada saat saya hadir di situ, betul sudah. Yang datang cuma 8 orang, 9 orang. Akhirnya saya bilang, tetap mulai. Pada saya tetap bilang mulai. Akhirnya saya bersyukur. Mulai mahasiswa Indonesia mulai berdatangan. Ini filosofi jam karet itu masih berjalan, ya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Setelah itu, setelah berkumpul semuanya, saya kaget sendiri. Kenapa? Karena ada 35 anak berkumpul. Saya bilang dalam hati, kalau misalnya ini dibatalkan, saya yang paling menyesal. Dan saya bersyukur dari 35 anak, ada kurang lebih 11 anak adalah dari luar kota, yaitu dari satu kota namanya Wuxi. Ya, dari kota Wuxi mereka dengar kabar bahwa ada Natal di Suzhou, dan akhirnya mereka hanya karena lihat WeChat ada orang posting, dan akhirnya dia lihat postingan itu, bilang I want to go there, aku mau pergi ke sana. Dan akhirnya mereka hadir meskipun terlambat sekali, karena waktu saya mau khotbah baru datang. Tapi saya bersyukur sekali. Kenapa? Mereka dari Wuxi 2 jam perjalanan, bolak-balik 4 jam, tapi mereka mau tempuh itu hanya untuk Natal bersama. Mereka bilang, oh Daniel, kami nggak pernah merayakan Natal di Wuxi. Dan saya mengatakan, saya janji mau pergi ke sana. Tapi kalau Natal memang nggak bisa, mungkin saya Januari baru bisa ke sana. Dan saya pada saat mendengar, kenapa kamu bisa mau kumpul sama-sama? Berpuluh-puluh orang ini datang. Dia bilang,
karena kami rindu firman Tuhan yang hidup. Nah, itulah yang membuat saya hati tergetar. Hari ini banyak orang Kristen tidak percaya firman itu hidup, tapi sekelompok orang ini mengatakan bahwa kami percaya firman itu hidup, kami mau cari hidup. Dan saya merasa mendengar itu, saya bersyukur kepada Tuhan. Setelah dari situ kami mengunjungi akan Shanghai, dan di Shanghai kami juga mengadakan akan Natal bersama. Dan setelah dari Shanghai kami akhirnya datang ke Taiwan. Banyak akan hal yang terjadi di mana suara saya habis, suara istri saya juga habis, tapi semua Tuhan pimpin sehingga sampai di negara Taiwan, memimpin akan ibadah Natal di Taichung dan di Taipei. Di sini Tuhan berikan akan akhirnya kami masih bisa menyampaikan firman Tuhan hari ini. Kalau bukan Tuhan yang menyertai, saya harus berkata siapa? Maka saya hari ini hanya mengatakan saya adalah saksi penyertaan Tuhan di dalam hidup saya. Saya melihat Tuhan memimpin hidup saya. Dan saya rindu kita belajar kenapa kita harus mempercayai Immanuel, kenapa kita harus mempercayai Allah beserta kita. Dan biarlah ini yang menjadi satu hal yang memimpin kita masing-masing. Saudara, kenapa kita memakai tema Immanuel? Kenapa kita memakai tema yaitu Allah menyertai kita? Saudara, kata-kata yang dipakai yang tercantum di dalam apa yang ada dalam Matius pasal pertama, khususnya yang berbicara tentang anak darah yang akan mengandung, anak darah yang akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ini bukan original di dalam Matius pasal 1, tetapi ini sudah pernah disampaikan khususnya oleh seorang nabi di dalam perjanjian lama, yaitu adalah Yesaya. Dan sudah tahu di dalam Yesaya pasal 7, di situ tercantum di ayat 14, bagaimana Yesaya mengatakan pertama kalinya bahwa sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Maka hari ini saya akan memulai dengan apa yang menjadi pengertian Immanuel di dalam perjanjian lama. Lalu apa yang menjadi pengertian Immanuel dalam perjanjian baru, dan apa arti Immanuel di dalam konteks saudara dan saya. Maka saya mengajak saudara untuk melihat Yesaya pasal 7. Di situ mencatat bahwa Yesaya pertama kali menyampaikan apa yang difirmankan Tuhan, yaitu tentang Immanuel. Tapi pertanyaannya, apa yang menjadi konteks di saat Yesaya mengatakan itu? Saudara, segala sesuatu harus kembali kepada konteksnya. Kalau kita mengatakan segala sesuatu tapi kita lupa konteksnya, atau kita tidak mau ikut konteks yang asli, maka kita akan menuju kepada keliaran-keliaran akan pengertian. Tetapi kalau kita kembali kepada konteksnya, maka di situ kita baru dapat mengerti apa arti sebuah definisi dan arti sebuah pengertian. Di dalam perjanjian lama, di dalam Yesaya waktu itu sebelum mengatakan ini, ada satu konteks yang perlu kita pahami. Sudah, waktu itu ada seorang raja bernama Raja Ahaz, di mana Raja Ahaz umur 20 tahun sudah menjadi raja, dan dia memerintah selama 16 tahun. Dan waktu Raja Ahaz ini adalah seorang raja yang punya iman kepada Tuhan, yang punya kepercayaan kepada Tuhan, yang menjalankan fungsinya sebagai raja yang punya konsep bahwa dia beriman kepada Tuhan. Tetapi saudara, dia tidak melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Seorang raja yang punya kepercayaan kepada Tuhan tapi tidak melakukan apa yang benar. Dia beriman kepada Tuhan tapi tidak melakukan apa yang benar. Dan dia punya iman kepercayaan, menjalankan ibadah tapi tidak melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Saudara, apa yang terjadi? Pada saat itu Raja Ahaz, dia tinggal sebagai raja orang Yehuda. Lalu tiba-tiba dari kejauhan ada satu berita yang dia dengar, bahwa ada satu kerajaan yang namanya Raja Aram yang berusaha untuk mengirimkan tentara-tentaranya untuk menghancurkan kota Yehuda. Waktu Aram mau datang menghancurkan kota Yehuda, di situ kita melihat
kemudian Raja Ahaz kecil hati. Raja Ahaz begitu pesimis. Kenapa? Yehuda begitu kecil. Yehuda secara militer tidak kuat. Yehuda secara pengalaman perang tidak banyak, dan juga secara fasilitas perang tidak memiliki akan kemajuan dan tidak memiliki akan kehebatan. Maka waktu itu betul-betul pesimislah Raja Ahaz ini. Dan waktu Raja Ahaz pesimis, gimana dong? Raja Aram sudah mengirimkan tentaranya mau menghancurkan akan satu tempat yang namanya Yehuda. Kalau demikian, apa yang terjadi? Maka akhirnya pada saat itu Raja Ahaz pikir, dan pada saat dia pikir, bagaimana dong kita bisa melepaskan dari kesulitan ini? Dan setelah itu apa yang terjadi? Setelah itu seorang nabi muncul, yaitu Nabi Yesaya. Dan waktu Yesaya datang, dan akhirnya Yesaya berkata, apa yang dikatakan oleh Yesaya? Hei Raja Ahaz, apa yang harus kau lakukan? Kau harus berdoa minta pertolongan Tuhan. Kau harus untuk berdoa dan minta akan hikmat bijaksana dari Tuhan. Kau harus mencari Tuhan. Sudah, pada saat Raja Ahaz mendengar seorang nabi berkata, carilah pertolongan Tuhan, carilah akan hikmat bijaksananya, carilah dia. Tetapi pada saat itu seorang raja yang bernama Ahaz ini sudah dengar apa dikatakan oleh nabi, bahwa carilah pertolongan Tuhan. Tetapi pada saat Raja Ahaz berpikir, Aram sudah di depan mata, dan Aram sudah lagi akan tiba di Yehuda. Lalu bagaimana mungkin saya cuma berdoa sama Tuhan, dan saya memohon bijaksana dari Tuhan, dan saya mengambil akan satu keputusan cuma berdoa sama Tuhan? Dan akhirnya dia mengatakan dengan satu hal, tidak, saya harus cari yang lebih logis. Saya tidak hanya akan berdoa saja, saya tidak akan hanya mau minta pertolongan Tuhan saja, saya tidak akan mau hanya berdoa kepada dia dan memohon Tuhan beri hikmat bijaksana. Dan dia berkata, lebih baik saya ambil satu keputusan, dan keputusan diambil itu, keputusan yang diambil, saya akan kontak akan Raja Asyur. Saya minta kepada Raja Asyur, saya mohon kepada Raja Asyur. Untuk apa? Untuk kirimkan tentaramu supaya bantu kami berperang. Dan saudara, Raja Asyur memiliki akan satu popularitas yang luar biasa. Popularitasnya begitu luar biasa karena militernya kuat, karena strategi perangnya hebat, dan dikenal dia sadis sekali dalam menghancurkan segala sesuatu. Barbar dia punya semangat. Dan pada saat itu kita lihat Raja Ahaz minta pertolongan kepada Raja Asyur. Saudara, Raja Asyur itu adalah raja yang begitu kejam, begitu sadis, begitu barbar, dan dia tidak percaya kepada Tuhan Allah. Dia hanya percaya kepada dewa yang dia percaya. Dan saudara, waktu dia minta kepada Raja Asyur, tolonglah kami, kirimkan tentaramu kepada kami. Dan akhirnya Raja Asyur berkata, baik, kamu boleh kirim, kamu boleh minta saya untuk berikan tentara yang terbaik untuk memenangkan peperangan. Tapi kamu harus mengapa satu hal, itu apa? Kamu harus menyembah Tuhan Allah. Kamu harus menyembah akan dewaku, yaitu dewa Asyur. Kalau kamu tidak akan memiliki akan satu hal untuk menyerahkan dirimu kepada dewaku, maka kamu akan menjadi bangsa yang tidak mungkin menerima pertolongan. Akhirnya di dalam sejarah kita melihat bagaimana Raja Ahaz yang percaya kepada Tuhan, yang beribadah di bait suci Tuhan, tapi akhirnya yang memberikan anaknya untuk dikorbankan untuk dewa Asyur. Dan akhirnya pada saat itu dikirimlah tentara-tentara, dan waktu tentara-tentara itu dikirim berperang melawan Aram bersama dengan Yehuda. Dan setelah berperang melawan Aram, apa yang terjadi? Yang terjadi yaitu bangsa Aram kalah. Yang terjadi yaitu Asyur dan Yehuda menang. Dan pada saat itu kita melihat Raja Ahaz berkata, lihatlah, saya tidak minta pertolongan Tuhan, saya tidak berdoa kepada Tuhan, saya tidak minta hikmat bijaksana Tuhan, saya cukup dengan hikmat bijaksana saya untuk menjalankan segala sesuatu. Dan saya minta Raja Asyur
akhirnya dia mengatakan bahwa tidak butuh pertolongan Tuhan. Manusia juga bisa berjuang dengan cara pikirnya sendiri. Dan akhirnya dia membulatkan tekadnya, minta Raja Asyur tolong dia. Dan akhirnya dengan bantuan Raja Asyur, akhirnya kemenangan diperoleh. Raja Ahaz begitu senang, meskipun dia sudah mengorbankan anaknya untuk supaya menjadi korban untuk dewa Asyur. Dia tetap senang karena kemenangan sudah diperoleh. Saudara, tetapi apakah kemenangan itu adalah forever happens untuk Raja Ahaz? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena pada saat dia mengalami kemenangan, akhirnya di dalam waktu yang terjadi, akhirnya Raja Asyur menghancurkan Yehuda dan menjadikan Raja Yehuda sebagai budak dan menjadikan bangsa Yehuda menjadi budak dari Asyur. Akhirnya Raja Asyur menindas Yehuda dan akhirnya berkata, saya sudah tolong kamu, maka kamu adalah bangsa yang harus takluk kepada saya. Kalau tidak takluk, saya akan hancurkan Yehuda. Dan akhirnya Raja Yehuda bersama dengan bangsa Yehuda menjadi jajahan dari Asyur. Dan akhirnya terjadi, yaitu apa? Yaitu mereka diperlakukan dengan tidak adil oleh bangsa Asyur. Bangsa Asyur sangat terkenal dengan bagaimana dia menghancurkan orang-orang dengan barbar. Dan salah satu yang dilakukan adalah masukkan tangan di dalam mulut, dipelintir dan ditarik dengan alamiah. Kalau misalnya tidak terputus, maka mereka pakai pisau untuk melakukan akan satu hal supaya orang-orang itu kesakitan. Semakin kamu kesakitan, kami semakin senang. Semakin kamu menderita, kami semakin puas. Semakin kamu menderita, kami semakin merasa inilah the good entertainment buat kami. Sudah coba lihat barbarnya bangsa ini, barbarnya bangsa Asyur. Sekarang bangsa Asyur, kalau kita lihat secara geografi, sekarang adalah Syria hari ini, yang kita tahu juga barbar sampai sekarang. Sudah bibit itu masih ada sampai hari ini. Nah, sudah coba lihat manusia secara logikanya mengatakan kami minta bantuan dengan sesama bangsa, meskipun kami tidak punya Tuhan yang sama, tapi kita sama-sama. Tapi lihat apa terjadi. Akhirnya Raja Asyur menghancurkan Ahaz, Raja Yehuda. Dan akhirnya kita melihat disitulah waktu itu terjadi. Yesaya sudah ngomong, bangsa Yehuda akan hancur, bangsa Yehuda tidak akan punya pengharapan. Dengan keputusanmu itu, bangsa Yehuda akan hancur. Tapi dia berkata, tetapi ada firman Tuhan bahwa sesungguhnya akan ada seorang anak darah yang akan mengandung, yang akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang beserta, yang memiliki pengertian Allah menyertai kita, dan dia akan menyelamatkan Yehuda, dan dialah yang akan menyelamatkan orang-orang percaya, dan dialah yang memberikan keselamatan kepada orang-orang yang taat kepada dia. Maka pada saat itu saya percaya waktu Yesaya mengatakan itu, dia mengatakan dan dia menyampaikan dengan sedih hati. Dia menyampaikan dengan sedih hati karena bangsa Yehuda yang adalah bangsa pilihan Tuhan, yang sudah pergi ke bait suci, yang sudah membaca firman Tuhan, yang sudah melakukan hal-hal di mana mereka melayani Tuhan, tapi hatinya masih egois. Kita melihat Raja Ahaz pergi ke bait suci, baca kitab suci, hidup sebagai orang suci, tapi akhirnya menghancurkan kesucian dengan menolak Tuhan. Saudara, ini menjadi satu picture buat saudara dan saya. Hari ini saudara ada di rumah Tuhan, dan saudara mungkin berkata saya adalah orang Kristen, dan mungkin saudara berkata saya sudah buka kitab suci, saya sudah buka buku teologi, saya sudah banyak memiliki akan satu ritual life. Pertanyaannya, apakah hatimu tetap mencari Tuhan? Apakah dalam seluruh hidupmu kau mencari Tuhan? Atau kau lebih berkata, tak usah doa, tak usah untuk mencari Tuhan, cukup dengan logika, cukup dengan apa menjadi keputusan diri untuk melakukan segala sesuatu, sehingga kita juga melihat dengan keputusan kita bisa jalan untuk hidup kita. Bukankah ini menjadi picture saudara dan saya? Berapa banyak keputusanmu yang kau ambil adalah keputusan yang kau ambil sendiri tanpa engkau
perintah pimpinan Tuhan. Berapa banyak keputusan yang kau ambil, justru keputusan yang jauh daripada Tuhan. Dan mungkin keputusan yang kau ambil adalah salah satu keputusan yang paling penting, tapi kita tidak mengambilnya kembali sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Saudara, Ahaz gagal mengambil keputusan. Akhirnya keputusan itu menghancurkan satu bangsa. Tapi apakah dengan kehancuran itu Tuhan tidak peduli? Jawabannya adalah Tuhan peduli. Melalui inkarnasi Kristus yang adalah Immanuel, di mana Allah menyertai manusia. Di situ menunjukkan bahwa apa yang terjadi di perjanjian lama, Tuhan peduli, sehingga Dia mau memberikan Yesus Kristus untuk menyertai setiap orang-orang yang dalam perjanjian lama. Lalu saudara, pada saat Yesaya mengatakan itu dengan sedih, tapi juga dengan satu optimistik, bahwa apa? Hari ini aku sedih melihat realita hidup ini, tapi saya percaya bahwa nanti akan ada seorang anak yang lahir itu, dan dia dinamai Immanuel, dan dialah yang akan memberikan pengharapan kekal buat kami yang hidup dalam kesedihan ini. Dan saudara, akhirnya melalui perjalanan waktu di dalam perjanjian baru, kita melihat dalam Matius pasal pertama bagaimana kita melihat tercantumlah apa yang difirmankan Tuhan oleh Nabi kembali, yaitu sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Pertanyaannya, bagaimana perjanjian baru memahami tentang Immanuel? Surah Immanuel dipercaya sebagai kehadiran Allah. Immanuel dalam perjanjian baru dikenal sebagai penyertaan Allah itu ada. Dan juga mereka memahami Immanuel, yaitu kami adalah yang disertai, kami yang dipedulikan oleh Allah di dalam sejarah. Maka saudara, kita bisa melihat Immanuel dalam Matius pasal pertama adalah penggenapan apa yang ada di dalam perjanjian lama, yaitu kelahiran Immanuel itu, kelahiran Yesus Kristus hadir dalam dunia. Maka pertanyaannya, bagaimana kita membaca Immanuel itu sendiri? Bagaimana kita membaca akan Allah menyertai kita di situ? Maka di dalam perjanjian baru kita melihat konteksnya adalah waktu nama Immanuel itu muncul. Pertanyaannya, siapakah Tuhan yang dimaksud di dalam Immanuel? Waktu di dalam Matius pasal pertama, kita melihat banyak kebudayaan yang besar waktu itu. Salah satunya yang sangat dekat adalah kebudayaan Mesir. Kebudayaan Mesir punya kepercayaan kepada dewa yang namanya mereka panggil sebagai dewa Ra, di mana mereka percaya dewa ini mampu membangun akan bangsa Mesir untuk dapat menuju kepada puncaknya. Dan mereka percaya kemakmuran, mereka percaya akan prosperity itu adalah hanya dikaitkan di saat kita bisa punya penyembahan yang baik kepada dewa Ra. Saudara, dewa Ra itu bukan adalah dewa yang sesungguhnya, tapi dewa Ra adalah